Bapak Saudara-saudari, Bapak Mas Abbas serta Ustaz Abdul Rahim. Ini pakar saya kedua, teman pertama sudah. Inti dari kemunculan Torres itu adalah berangkat dari penyebab masalah akidah. Nah, ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang mulia ini. Saya secara pribadi membahas masalah ini sejak saya pulang dari Medan 2007, dan secara lebih akbar hampir di seluruh kota besar di Indonesia saya sudah mempelajari tentang penyimpangan terorisme. Pertama di Jember, tempat saya bertugas, yaitu Tabligh Akbar. Setelah kejadian adanya perkumpulan terhadap dai Salafi Ustaz Zainal Abidin di salah satu di Bekasi ketika membahas masalah teroris. Sehingga waktu di Jember itu penting keamanan atau badan keamanan polisi tidak khawatir karena ada pemukulan pembahasan itu. Kemudian setelah itu berlanjut, saya tulis dalam beberapa tulisan ini, poin-poinnya mungkin bagi yang mengambil faedah bisa diambil di tugas itu ya. Tulisan saya tentang teroris ini ada beberapa judul dan topik. Jadi samping saya juga tercatat dari tempat mulai dari daerah Aceh, Semawe, Medan, Riau, Sumatera Barat, Palembang dan itu, ya Palembang, Lampung, ya, saya masih ingat. Jakarta berapa kali, Medan berapa kali, Makassar dan beberapa daerah kota di Sulawesi. Jadi yang anehnya, saya ini pernah dilaporkan oleh salah seorang oknum guru, ya, dalam daftar yang buat laporan sebagai adalah orang di pemikiran teroris. Ketika itu pernah kita laporkan, akhirnya akhir perkara dengan cukup panjang, pertemuan lembaga Polres Bangkok. Saya hadapkan tulisan saya, ceramah-ceramah saya, CV saya, dan oknum yang menuduh saya sebagai teroris ini, saya tantang, Bapak tolong tunjukkan satu tulisannya atau ceramahnya. Ya, dia seorang kiai juga. Nah, jadi banyak orang kadang-kadang dengan mudah sampai sehingga menimbulkan pro kontra yang besar di masyarakat ketika tidak teliti dalam memberikan informasi. Maka di antara tulisan-tulisan ini terorisme sebab dan penanggulangannya. Jadi saya berharap ini hal-hal ini saya sampaikan biar dibaca, jika salah saya butuh masukan-masukan. Kemudian pandangan politik Al-Sunnah terhadap penguasa. Ya. Kemudian setelah itu di antara judul lain adalah Perda Syariat dalam tinjauan konstitusi, fakta, sejarah dan akidah Islam. Ya, karena di antara usul isu yang paling sangat dari terorisme adalah tidak mengenal Allah. Di sini saya jelaskan apa maksud di tahkim syara Allah itu. Ya. Kemudian setelah itu klarifikasi Syekh Muhammad Wahab tentang hakikat dakwahnya kepada masyarakat Qasim. Kemudian usul al-khilafah fiha qawaid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokok-pokok landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diselisih oleh para khawarij. Kemudian segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. Terakhir adalah ISIS dalam tinjauan akidah Islam. Jadi sekian dulu pernah saya tulis dalam jurnal asli Indonesia Jember. Ya, silakan bagi yang ingin mengambil faedah dari penjelasan ini. Kemudian kita ingin bertukar pikiran dengan salah satu narasumber hari ini, kalau beliau menanggapi, kalau beliau menolak itu bukan maksudnya begitu ya. Beliau
dalam berulang kalinya, karena referensi takfir adalah buku-buku Muhammad bin Wahab. Benar ya kan? Tabarruk, tawasul, istighotsah adalah obat kubur dalam pandangan Wahabi. Siapa yang tidak mengkafirkan, maka dia juga kafir. Jadi ibadah kubur kalau tidak dikafirkan. Yang keempat, ya, mengkafirkan Asy'ariyah wal Maturidiyah, bahwa Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian Salafi adalah anti mazhab. Salafi anti mazhab. Kemudian, dan ini sebenarnya kesalahan rumah, tentu beliau mengatakan Bukhari, Muslim, Nasa'i itu bermadzhab Syafi'i. Barangkali perlu beliau tercek lagi terjemahan Imam Bukhari, Imam Muslim, pembenar madzhab Imam Syafi'i. Ini tidak di luar tema sebenarnya. Saya tidak hanya sebagai ini aja, barangkali beliau cek lagi dan juga mungkin keadaan ini pembenar seperti itu. Kemudian salah satu yang beliau katakan adalah ajaran Muhammad bin Wahab tidak boleh disalahkan. Kemudian adalah beliau menyebutkan nukilan yang beliau sebutkan dari kitab Nawaqidul Islam atau Iman. Beliau menyebutkan menghalalkan apa yang diharamkan Allah adalah kafir. Maka perokok kafir menurut Wahabi. Ya, nah ini yang ingin saya klarifikasi dan ingin saya tanggapi. Itu dari antara hal yang ingin kita luruskan penjelasannya supaya umat tercerahkan, tidak ada informasi yang menyesatkan. Di sini kita tidak melakukan membela Muhammad Wahab, tapi adalah menyelamatkan kehormatan seorang muslim. Kita tidak boleh menuduh sesuatu yang tidak pernah dia katakan, karena Rasulullah menyebutkan unsur akhoka, tolong saudaramu yang bersalib atau yang dizalim. Kehormatan muslim ada satu yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau adalah termasuk ya ulama yang dihargai. Kalau masalah kesalahan, banyak ulama punya kesalahan, tapi kita tidak bisa menghukum ulama itu dengan serampangan lalu menisbahkan seakan-akan 100% alirannya sesat. Nah ini yang jadi masalah. Kalau ada kritik, kita kritik. Di mana poin yang kita kritik? Ya kan gitu. Itulah ada dalam kritik ulama. Ya, dan ini yang akan kita lakukan klarifikasi dan menjawab insyaallah. Itu saja antara latar belakang terjadi diskusi ini. Ya, sebagai saksi tentu perlu kita panggil para mantan yang lainnya, termasuk apakah benar ketika membawakan itu dipakai kita Wahab atau hanya sebagai alasan untuk melegalkan pandangan mereka, sedangkan perkataan itu tidak termasuk demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan provinsi sama jadi. Ya, itu kan mungkin karena kurang baca peta atau apa, saya nggak tahu. Dan yang menjadikan latar belakang ini adalah bagaimana saya yang sudah keluar dan Bapak Nasir Abbas di sini saksinya dan tahu, sering kita berjumpa dan kita pun berbagi tugas bagaimana dalam rangka deradikalisasi. Lalu tiba-tiba saya agak terkejut jika saya sudah tidak teroris lagi, tidak radikal, tapi ada di suatu akidah dan manhaj. Tiba-tiba manhaj dan akidah yang saya pegang itu masih radikal gitu. Jadi mau kemana lagi saya gitu ya. Dan Ustaz Abdul Rahman ya, saudara kembar saya maklum ini, beliau sudah sampai wafatnya mendakwahkan bahwa salafi ya selamat dari hal-hal tersebut ya. Sehingga masyarakat terbuka dan beliau menjadi penasehat tim ahli BNPT pada saat itu Tito Karnavian. Apakah sesembrono itu Bapak yang diadakan BNPT mereka itu orang yang masih
terpapar ya terorisme atau radikal, kan tidak. Dan buktikan tulisannya ada ini, sebelum wafat beliau menulis buku Tabayun Menjawab Tuduhan. Bisa, ya saya pun kalau sempat baca-baca lagi, di situ ada tulisan beliau menjawab tuduhan tentang ya perbedaan takfiri dan salafi, ulama-ulamanya, ada semua. Nanti mudah-mudahan ada kopinya yang Abang bisa dapatkan. Dan ini senior-senior, kalau Pak Nasir mungkin satu level ya. Nah, kalau Pak Sofian kayaknya terlalu jauh. Bawah itu jadinya apa? Oh, pendek ya? Nah, pendek. Satu level juga. Oh, satu level. Oh iya, baik. Oh ya, saya masuk jadi bayat di tahun sekitar 1984. Keluar mutlak keluar tuh 2004-2005, jadi sekitar berapa tahun? 1984 ya, langsung nikahnya pun di rumah setelah 2 kali akhir yang menikahkan anak Sultan ya, begitu dari muda ya, kena kemorong teman saya di Morong ya, karena sedatas Pak Sulaiman ya, nah, jadi begitu. Kita sudah menjauh dari terorisme radikal, bisa jauh-jauhnya ya. Kalau pakai Islam bainal masyriq wal maghrib, kalau mau bisa jauh gitu. Tapi masih ya. Nah, ini yang perlu klarifikasi tabayun. Dan kita berlapang dada dan nggak harus ya seorang berubah satu malam, tidak. Biarkan menjadi pemikiran balik ya, studi ulang, kontemplasi ya, begitu ya, begitu saja perkenalan saya. Mungkin nanti kita akan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebenarnya saya sudah sangat langsung sampai ke nanti. Ada kalau beliau ini kan besar ya, kalau saya nggak bisa yang jadi inginnya langsung ambil cara baju begitu, panjang dulu. Itu juga Bapak Ibu, alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita di sini. Saya dalam ini sejak Allah ini dibentuk kita suatu. Tapi sebelum itu saya sedang dalam kelompok ini negara bisa Indonesia sejak tahun 18. Tapi sebelum itu ya saya sudah paham ya, seperti pahamnya orang sebutkan salah salafi. Belum ada salafi. Umur saya 14 tahun ya, ayah saya dulu ikut dalam kelompok namanya Al-Sunnah wal Jamaah. Itu di Indonesia. Tahun saya 14 tahun itu sekitar tahun 83. Istilah salafi atau nama kelompok salafi masih belum dikenal di Indonesia atau masih belum dikenal di Indonesia atau sudah mulai ada belum lagi terkenal sebesar. Sebab juga saya dari umur 14 ya, yaitu mengikuti sebagaimana ayah saya dan teman-temannya dalam kelompok Sunnah wal Jamaah. Jika kami beda dengan selamatkan, ini masih kenalan ya, belum sampai ini. Sabar Bapak ya, materinya berusaha. Ya namanya bukan Ustaz, kalau Ustaz itu hukum. Kalau Ustaz alim ada bukan Ustaz dan kalau juga kalau saya baru Ustaz tak tahu apa-apa ini. Alhamdulillah saya belajar dari perjalanan itu. Sekolah yang paling tinggi. Habis itu saya pergi sekolah karena saya mau memperjuangkan Al-Sunnah wal Jamaah. Umur 16 saya sudah belajar terjemahan Al-Quran. Umur 17 saya sudah mengajar bahasa Arab.
Oh, apa saya ingin pergi luar negeri. Saya ingin pergi ke Al-Azhar, Madinah, Makkah atau Kuwait, di mana itu berjalan. Tapi apa daya? Yang saya pandai baca orang bilang Arab dulu, bisa bicara Arab, tetapi tempat saya belajar itu cuma masjid. Tidak ada sertifikat, tidak ada rapor, ya, sehingga tidak mungkin saya lanjut sekolah. Mungkin diterima dengan, sehingga akhirnya keinginan saya untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri, ya, apa namanya itu hanya tinggal mimpi. Tapi tak berapa lama ya, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir menawarkan saya ke Afghanistan. Saya bilang yes. Itu yang penting keluar. Itu jadi sejadilah ya, saya masuk NII aktif, kemudian saya belajar dari perjalanan dan lain-lain. Akan saya ceritakan lagi bahasa Madri. Kita ketemu sama beliau ini, ya beliau datang ke Filipina. Saya bukakan di Filipina tahun 1994. Saya bukakan di usia 25. Saya sudah bukakan dengan hutan di gunung. Saya namakan kamp tersebut sebagai nama kamp Hudaybiyah. Saya melatih orang Filipina, Thailand, orang Abu Sayyaf. Saya melatih orang-orang apa JD. Ya, beliau masuk yang awal-awal datang tahun 1995 ya Pak ya. Awal-awal datang. Jadi awal-awal saya waktu di Filipina. Ya, alhamdulillah. Sehingga kemudian saya aktif, ya, kemudian jabatan saya terus naik dalam Jamaah Islamiyah. Terakhir jabatan saya sebagai ketua Majelis 3, ya, yang memimpin anggota JI, memimpin anggota JI yang berada di wilayah Sabah Malaysia, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Selatan Filipina. Jadi bagian dari 3 negara, Filipina, Malaysia dan Indonesia itu anggota JI di bawah kepimpinan saya. Dan wilayah saya adalah wilayah pendukung militer. Ya, saya punya saya punya laboratorium, ya, menurut saya banyak, saya punya tenaga ahli, ya, bagian militer, senjataan, perlengkapan dan lain-lain, perekrutan militernya itu di bawah kendali saya. Saya bikin kurikulum. Ini juga cukup sebagai kewenangan. Alhamdulillah Allah SWT kemudian ya menyelamatkan saya ketika kemudian saya ditangkap Yesus pada April tahun 2003. Dan saya berusaha untuk melawan sampai mati. Ya, ketika 6 polisi mobil senjata, dan saya langsung menyerah ke polisi, berharap saya ditembak mati atau saya dapat merampas senjata polisi dan saya gunakan untuk menerima polisi. Tapi Allah takdirkan yang lain, ya, saya ditangkap hidup-hidup begitu. Ya, di situ saya kemudian sangat menyesal. Saat itu sangat menyesal. Kenapa Allah tidak biarkan saya mati pada saya sudah berusaha? Ini banyak ceritanya begitu. Saya cerita lagi, ya Allah buka pikiran saya, Allah buka hati saya untuk terus belajar, mengkaji. Ya, akhirnya saya temukan bahwa melawan pemerintah yang sah itu tidak benar. Hanya itu. Saya kira cukup sebagai perkenalan ini. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan. Apa? Ya, saya Assalamualaikum warahmatullahi baik bukan masjid jamaah yang dirahmati dan mencintai Rasulullah Subhanahu wa taala. Pertama, seperti Bapak Ustaz Menteri, lalu ada Ustaz Abdul Rahim Ayub, lalu ada saudara Bapak Nasir Abbas. Baik, terkait saya seperti biasa Presiden Abdul Rasik berawal dari pemegang dan penggerak toleransi kita. Jadi kalau melihat daripada BNPT itu ada benarnya termasuk. Jadi seorang teroris itu tidak berwujud langsung mentengkan sana tengah ini, sana pun sini, kecuali ia melalui beberapa tahapan. Pertama adalah intoleransi, radikal, lalu menjadi seorang teroris. Seorang teroris sudah pasti intoleran dan radikal, tapi seorang radikal dan intoleran bentuk sudah teroris. Semakin banyak kita menanamkan kepada adik-adik kita, kepada murid-murid kita paham-paham
perbedaan tapi tidak ada para ulama. Ya, di situ ada obral takbir, ada tafsir akan sampai yang paling tinggi daripada adalah takbir. Ya, maka dia secara tidak langsung menenangkan masyarakat. Ya, karena dia merupakan tangga daripada tangga-tangga menuju pada agama. Inilah yang kita alami sebetulnya, sehingga kita bisa terjatuh terpeleset kepada paham-paham yang nanti yang membahayakan itu paham-paham takbir. Tadi ada beberapa pertanyaan dulu, saya jawabkan dulu. Tadi ya, oke, itu saja dulu perkenalan saya. Saya pernah berdinas di kepolisian. Saya 13 tahun kepolisian, lalu resign karena pemahaman takbir tersebut. Akhirnya saya tertangkap di Balikpapan pada tahun 2010 kasus Aceh Batu Askari, dan saya difonis 10 tahun penjara. Dan 2016 awal saya keluar, dan yang saya menyadari ini adalah sebuah kesalahan, dan saya tidak membantu Polri, BNPT dan sebagainya catatan lain untuk menjalankan ibadah. Itu jalan saya. Semua jawaban yang dikatakan oleh Bapak Saudara Saudi ataupun orang-orang yang sebesar beliau, karena banyak dari orang sebesar beliau demikian, saya akan jawab dengan berdasarkan kita semua orang sendiri bahwa itu adalah simpan ingat. Pertama saya akan menggunakan surat pribadi Syekh Muhammad Wahab kepada rakyat Qasim. Coba nanti Bapak Saudara Saudi kembali baca akidah yang ditegaskan oleh dan surat-surat belum banyak. Dan ini sayangnya ini ada di jilid pertama Pak, Ad-Durrah Tsaniyah. Jadi Ad-Durrah Tsaniyah itu bukan satu lembar yang bisa ditakwil dan diputar. Ad-Durrah Tsaniyah itu ada 16 jilid, dan surat beliau itu di juzul pertama. Di juzul pertama. Ya, jadi memang di antara sifat orang-orang teroris itu biasanya memegang ulama itu modelnya kawan baru dan sekarang memegang kata ulama yang betul cocok. Tapi aku tahu kenapa dia memilih perkataan Syekh Muhammad Wahab, karena untuk bisa baca bantahan-bantahan tentang syubhat khawarij terbanyak ditulis oleh siapa? Tulis oleh siapa? Syubhat khawarij yang membantah terbanyak siapa? Dan bahkan dari di Indonesia yang terbanyak membantah siapa? Saya tantang. Bukan hanya menuduh begitu ya, tapi dengan ilmiah, dalil-dalil, ya. Dan itu terbanyak adalah ulama-ulama yang di Saudi Arabia. Sebagian menyebut sebagai Wahab, ya kan? Lihat ratusan buku membantah itu. Nah, kenapa dia memakai syubhat-syubhat dari perkataan ingin dia ambil perkataan semua? Karena mereka apa? Ingin menentang ulama ini supaya dikatakan bahwa mereka tidak konsen, tidak tidak komitmen dengan perkataan Syekh Muhammad Wahab. Ini cara dia. Jangan perkataan Muhammad Wahab, perkataan Allah saja dipelintir oleh mereka, ya kan gitu. Nah, itu yang pertama. Dan tuduhan ini dan surat pengadaan kasus ini itu di awal beliau menyebutkan apa akidah beliau secara jelas dan gamblang. Kemudian setelah itu beliau membantah tuduhan-tuduhan dusta. Jadi sudah di masa beliau. Dan ini saya bacakan kepada antum semua. Ya. Di antara beliau mengatakan ini, menyebutkan perkataan beliau dalam surat pribadi beliau ke Ali Qasim. Ini kalau dalam catatan saya itu ada risalah Ali Qasim itu dalam majmu'ah kumpulan karangan beliau, itu halaman 11 sampai halaman 12. Ini saya catat di sini biar semua kita mendengarkan apa yang beliau ungkapkan tentang akidah beliau di dalam risalah beliau kepada ahli Qasim ini. Baik. Dan ini semua saya kumpulkan kata-kata ini. Ini risalah syakhsiyah. Jadi beliau kirim ke daerah Syam, beliau kirim ke daerah mana saja tentang untuk mengkantar tuduhan-tuduhan itu. Yang pertama beliau mengatakan, coba baca di situ, ya.
Walau kafir ahadan minal muslimin bidzambin. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan alasan dosa. Walau ukhriju min dairatil Islam. Saya tidak mengeluarkan dia dari lingkaran Islam. Wa aral jihad madiyan ma'a kulli imamin barran kana aw fajiran. Saya mengakui bahwa jihad itu hanya bersama pemimpin, baik pemimpin itu baik ataupun fajir, baik pemimpin itu tidak adil, zalim. Wa salatul jamaah khalfahum jaizah. Salat di bawah pemimpin, di belakang pemimpin yang zalim itu adalah sah. Jadi tidak ada ulama mengatakan mengkafirkan pemimpin, mengajak murid-muridnya melawan pemimpin yang jahil, yang zalim. Kalau menurut Khawarij dikafirkan karena zalim. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan ila an yuqatil akhir hadhihi ummah dajjal la yutilu jawru jahilin. Jihad itu bersama pemimpin. Silakan baca konsep jihad yang diterangkan oleh para ulama-ulama yang dituduh oleh sebagian pihak sebagai Wahabi, dan juga tulisan saya itu saya jelaskan juga tentang konsep jihad. Salah satu jihad yang mutlak itu di bawah pimpinan resmi. Ya, mutlak itu banyak sekali pernyataan para ulama dan suka-suka ini dijawab oleh para ulama. Kemudian setelah itu malamnya umum maksiatillah, tapi tidak boleh tadi pemimpin itu dalam berkonsep kepada Allah. Wa man waliya khilafah istama' alaihi nas wa radu bihi. Apabila seseorang telah merebut kekuasaan dan manusia sudah bersatu atasnya dan mereka redha dengannya, walau bisayfi, atau dia dapat menguasai dengan senjatanya, hatta sara khalifatan, atau dia akan menjadi khalifah, wajib ta'atuhu, wajib mentaatinya. Walaupun dia mencapai kekuasaan dengan cara apa? Pedang. Kemudian wa haram al-khuzul alaihi, haram melakukan penentangan, perlawanan, kudeta atasnya. Ya, wa ara hajar al-bidah wa mubayyatin hatta yatubu. Ini keyakinan beliau, menjauhi pelaku bid'ah sampai mereka bertobat. Wa ahkum alaihim bil zahir, yuhkum sila zahir. Wa aqlu sara'ira ilallah, mewakilkan rahasia hati mereka kepada Allah. Wa atakana kullu muhdatsatin fi din bid'ah. Beliau mengatakan segala hal yang baru adalah dalam agama dan bid'ah. Kemudian beliau menjelaskan setelah itu, fahadi aqidah wajizah. Ini adalah akidah yang ringkas. Haratuha yang saya tulis, wa ana mustaqilul bal, saya sedang sibuk, ya, litattali'u ala ma indi, agar mereka tahu apa yang saya yakini. Wallahu ala ma aqulu wakil, Allah akan menjadi saksi apa yang kita ucapkan. Kemudian summa la yakhfa alaikum, kemudian tidak tersembunyi lagi bagi kalian, anna balagani anna surat Sulaiman bin Suhaib, bahwa ada surat Sulaiman bin Suhaib qad wasala ilaikum, pada ayat masih ini telah sampai kepada kalian, wa annahu qabilaha wa saddaqaha ba'du muntamina ila al-ilm, bahwa ada yang percaya dan menerima sebagian orang-orang yang dari sebagian daripada ahli ilmu fi jihadikum, dari arah kalian. Wallahu ya'lamu, Allah mengetahui, anna rajul iftara alayya, telah membuat kebohongan atau dustaan terhadap diriku, umuran aqulha, perkara-perkara tidak pernah saya ucapkan, walam ya'ti aktsaru ala bali, bahkan kebanyakan itu tidak pernah ada dalam pikiranku, ya. Faminha, nah ini tuduhan-tuduhannya, inni mubtilu kutubil madzhab arba'ah, bahwa saya adalah mengingkari kitab-kitab fikih yang empat, atau dalam bahasanya anti mazhab, ya. Wa inni aqulu inna nasa min sittu mi'asana laysu ala syai'. Saya dituduh bahwa saya mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu tidak memiliki apa-apa di atas agama. Wa ini ada ijtihad, dan mereka dia mengatakan bahwa mengaku orang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Wa ini kharijun 'anil taqlid, dan menuduh aku bahwa keluar dari taklid. Wa inni aqul, dan menuduh bahwa mengatakan saya inna ikhtilaf ulama nikmah, bahwa perbedaan ulama adalah bencana. Wa ini ukafir man tawassala bis salihin, dia menuduhku bahwa saya mengkafirkan orang yang bertawassul dengan salihin.
Sudah terjawab. Nah, saya katakan semua tuduhan ini terjawab di sini nanti. Ya, saya mengkafirkan orang bertawassul dengan salihin. Wa inni ukafir Busairi, dan saya dituduh mengkafirkan Busair. Liqaulihi, karena ungkapannya ya akramal khalq, wahai zat yang amat mulia, atau maksudnya pada Nabi SAW. Wa ini aqul, dan saya dituduh mengatakan lau aqdir ala hadmi kubbati Rasulillah, seandainya saya mampu menghancurkan kubah yang kuburan Rasulullah SAW, la hadamtuha, sungguh saya akan hancurkannya. Itu tuduhannya. Dituduh berencana berupaya menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan Rasulullah SAW. Dan isu ini disebar terus oleh orang-orang. Dan ini pernah saya sampaikan dalam salah satu debat di Sumeneb, di Madura, dengan salah seorang IR, ya saya sebut saja orang Jogja itu. Pernah debat, saya katakan ini sama dia, saya sampaikan, buktikan perkataan tuduhan Anda itu. Tapi setelah dia dengar, tetap saja menyebar kita. Ini apa yang ada dalam hati kita gitu loh. Ketika sudah dijelaskan keyakinan seseorang, masih dituduh, ya. Kemudian setelah itu, walau aqdir ala al-ka'bati la akhadtu mizalaha, saya dituduh saya mampu, ya, naik ke Ka'bah, saya ambil itu pincurannya, wa ja'altu laha mizaban min al-qasab, saya ganti dengan pincuran dengan kayu. Itu tuduhan kepada saya, mohon maaf. Wa ini uharrimu ziaratan qabran Nabi SAW, saya dituduh mengharamkan ziarah kubur Nabi SAW. Wa ini angkir ziarah qabri walidayhi wa ghairihima, saya dituduh mengingkari ziarah kuburan kedua orang tua dan lain keduanya. Wa in ukafir man khalaqa bi ghairillah, saya dituduh mengkafirkan orang bersumpah dengan selain Allah. Wa in ukafir ibn Farid wa in Arabi, saya dituduh mengkafirkan Ibn Arabi dan Ibn Farid dan Arabi. Wa in uharriku dalail khairat, saya dituduh membakar kitab dalil khairat. Wa radha riyadihin, kitab riyadihin, wa sammihi radha syayatin, saya dituduh mengatakan bahwa kitab namanya Riyadhus Syayatin. Jawabi an hadha, jawaban terhadap segala an hadil masail an aqula, semua tuduhan-tuduhan ini saya akan jawab. Subhanaka hadha buhtanun azim, Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Wa qablahu, ya, wa qablahu man bahata Muhammad SAW anhu Yusuf Isa, sebelumnya dia mengatakan Nabi pun sudah dituduh mencela Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad SAW, ya kan? Yusuf Isa Maryam dituduh Yusuf Salihin, dituduh juga mencela orang saleh. Fatashabahat qulubuhum bi iftira'il kadhib, samalah hati mereka dalam berbuat kebohongan. Wa qawlu zur, kata-kata yang apa namanya, sumpah, kata yang palsu. Qala ta'ala, Allah berfirman, innama yaftaril kadhiba alladzi la yu'minuna bi ayatillah, sesungguhnya orang yang membuat kebohongan itu adalah orang yang tidak beriman dengan ayat Allah. Bahaku sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqulu innal malaika wa Isa wa Uzair fillah, bahkan mereka buat kebohongan dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa malaikat Isa dan Uzair berada di neraka. Fa'azallahu dzalika, maka Allah menurunkan tentang hal itu ayatnya, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, orang-orang telah dahulu ya melakukan kebaikan, ulaika anhum mub'adun, mereka akan diselamatkan dari neraka itu. Amal masail ukhra wa ya an yaqul, dan ada permasalahan-masalah lain, saya dituduh mengatakan la yatimu islamul insan hatta ya'rifa makna ilaha illallah wa anni a'rifu ma ya'ti bi maknaha, saya dituduh tidaklah sah Islam seorang sampai dia mengenal makna la ilaha illallah, dan saya yang akan mengajarkan, dan saya mengajarkan siapa yang datang kepada saya dengan maknanya itu. Jadi maksudnya orang ya tidak sempurna keselamatannya sampai datang semua berwahab untuk belajar makna Allah, dan dia mengajarkan Tuhan dan bisa semua berwahab. Wa anni ukafir an-nadir idza arada bi nadrihi taqarrub li ghairillah, saya dituduh mengkafirkan orang bernazar kalau dia berencana untuk melakukan nazarnya bertakabur kepada selain Allah. Wa akhdhu an-nazar li ajli dzalik, atau melakukan nazar untuk melakukan untuk hal demikian. Wa an-nazar li ghairillah kufrun wa dhabih haram, saya dituduh mengatakan bahwa menyembelih kepada selain Allah adalah kafir dan sembelih adalah haram. Fa hadhihi masal haqqun, dan ini semuanya adalah benar. Orang menyembelih ya pada selain Allah
kemudian bernasab kepada selain Allah, ya. Wa ana qalbiya wali ala zalika dalil min kalamillah. Saya punya dalil dari perkataan Allah wa kalam rasulih, dan perkataan Rasulullah SAW, wa min aqwal ulama, dan perkataan para ulama mutabi'in ka'immatul arba'ah, yang diikut seperti imam yang empat. Siapa imam empat? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kok dikatakan bahwa Muhammad anti madhab? Padahal sendiri madhab apa? Hambali. Seperti imam yang wa idza sa'alallahu ta'ala fasad menjawab alaiha bi mustaqil insyaallah. Jika Allah mengizinkan, insyaallah memudahkan, saya akan jawab secara rinci dalam sebuah tulisan insyaallah secara khusus kata beliau. Nah, itu di antara jawaban beliau terhadap tuduhan-tuduhan yang selama ini disebar oleh orang-orang terhadap pribadi dan ini di masa beliau. Dan ini di masa beliau. Nah, kemudian di sini saya katakan, bagaimana kalau seandainya salah seorang meneliti atau membaca buku beliau yang sering diajarkan kepada anak-anak, itu usul sittah, itu di dalamnya apa? Ini usul sittah. Usul yang kedua adalah amrullah biistima'i din wa nahy anil tafarruq. Allah memerintahkan bersatu dalam agama dan melarang dari berpecah belah. Di sini semua syarat mengharamkan dia akan memecah belah persatuan bangsa. Dijelaskan para ulama. Ya, dan saya mensyaratkan ini usul sittah ini sudah berapa kali ada di YouTube. Saya mungkin kata perlawanan. Kemudian juga di antara yang ketiga adalah inna min tamil istima' as-sam wa ta'ah. Ini perkara masalah wajib taat kepada pemerintah. Dan banyak perkataan ini. Kalau saya ungkap dalam tulisan-tulisan para ulama menjelaskan poin-poin ini sangat banyak dan sekali. Ini yang saya katakan. Ketika ada fitnah dan tuduhan itu, silakan cross check pada tulisan beliau sendiri, dan insyaallah saya akan jelaskan lagi nanti persoalan lain. Ini sedikit marajih banyak di sini sebutkan, tapi kalau tidak bisa baca buku-buku itu, ini satu fatwa yang dikumpulkan dari mana fatwa ulama. Kitab ini, Fatwa Al-Immah fi Nawazil Mudlahimah. Di sini dibahas masalah apa saja? At-tafjirat wa takhrib, peledakan, penghancuran di bilad Islamiyah lainnya, di negara Islam lainnya. Ikhtitafat ta'irat, ya, melakukan apa? Kalau pesawat, bajak pesawat, ada hukum di sini. At-tatarruf wa takfir, radikal dan kekafiran. Wa syai' min sifatil khawarij, dan sebagian dari sifat orang khawarij. Hukukul ulad wa hukumul khuruj alaihim, hak penguasa pemerintah dan haramnya khurud dan hukum ke mereka. Ittirabat wal ittisabat, ya, penculikan dan seterusnya. At-ta'nu fil ulama, mencela para ulama. Asy-syai'at istimalwa, membuat berita-berita palsu. Al-amaliyat intihariyah, melakukan buah bunuh diri. Ya, asluh wal jihad, hubungan antara perdamaian dan jihad. Al-ikhtiyarat, ini penculikan juga. Al-mudhaharat, dan melakukan demonstrasi. Semua orang-orang yang dituduh Wahabi, ustaz-ustaznya, ulama-ulamanya tidak pernah membolehkan demonstrasi. Quran mengatakan mereka adalah orang yang akan menghancurkan NKRI, anti NKRI. Bahkan semua sepakat haramnya mengkritik pemerintah di atas mimbar. Dengarkan ceramah-ceramah ustaz yang dituduh Wahabi. Cek, silakan cek. Saya katakan ini pada orang-orang yang tidak berhenti membuat fitnah di umat. Saya tidak kabur bagi umat. Siapa, mana yang teroris itu? Mana yang radikal itu? Yang lebih sadis lagi adalah orang yang teriak radikal-radikal justru dari kelompok mereka yang sering apa? Membakar pondok pesantren, menghambat pembangunan masjid, menghambat izin ini. Siapa yang rela? Dan belum pernah satu kali pun dalam sejarah di Indonesia ini orang Wahabi merusak bangunan siapapun. Bahkan walaupun kita berbeda pendapat punya mengkritik Syiah atau Ahmadiyah, tidak pernah orang Wahabi melakukan hal demikian. Demikian, terima kasih. Sedikit saja, ya, keluhan saya yang mungkin didengar oleh Pak Sofyan, di mana saya juga mendengarkan video-videonya. Ya. Saya tidak menyebut nama. Saya bergetar. Sebut aja apa materinya. Sebut aja. Kenapa bisa harus sebut nama? Ya, aku juga boleh nyebut nama. Nggak ada masalah. Ini kan tulisan dia. Kan diskusi. Mau bulan, silakan kita ganti bulan. Tapi yang bulan kita di depan kita, beliau tahu.
Ini saya harus sebut karena ada video Ali Imran dan Sofia. Masa Ali Imran dan Bulan? Tenang Pak. Antum komandan tapi di sini teman sama-sama. Ya, saya lanjutkan saja. Di video yang saya tonton yaitu JI ikut manhaj Wahabi atau IM, dan ada itu. Jadi pertanyaan nih, JI ikut manhaj Wahabi atau IM? IM itu JI itu Jamaah Islamiyah, IM itu Ikhwanul Muslimin. Tentang JI tidak mengkafirkan orang Indonesia. Menit ke-3 nggak usah diputar lama, ya 3 menit 10 detik Ali Imran berkata syukur, ya. Satu, beliau dialog berdua, ya, beliau dengan Ali Imran yang sekarang di penjara seumur hidup, ya, karena kasus bom Bali. Dia otaknya itu, adiknya Muklas, ya, adiknya Amrozi. Sekarang sudah tampil. Ada ucapan yang saya kutip di situ, syukur kami ngebomnya di Indonesia. Kalau di Saudi mati semua kita hukumannya. Nah, bapak kita Pak Sofyan, saya harus ucap karena ini video ada namanya juga dipancung, nah gitu. Ini bukan motong video ya, saya nggak mau motong video karena ada orangnya. Kalau kita kelamaan, ya. Nah, di sini kelihatan produk Saudi yang memang Syekh tadi yang dibacakan sejarahnya dari Saudi, ya, lahir di situ, dan mereka ulama yang mengambil, ya, Ibnu Saud itu mendukung dakwah. Ada sejarahnya di sini, kita akan perjuangan Abdullah bin Abdul Wahab sampai sekarang dasar negara mereka mengambil dari situ. Begitu sadisnya sampai seorang mantan teroris Ali Imran bersyukur ditangkapnya di Indonesia. Kalau tidak ada harapan dia, dipancung semua. Baru hari ini saya dapat berita bahwa Saudi baru saja memenggal 81 kepala, 81 kepala teroris dipenggal. Ya, beda cara Saudi dan Indonesia dalam memberantas terorisme. Ini berita 13 Maret ya 2022 jam 2 dari media Saudi. Saya di Indonesia gitu kan. Gampang ada di internet. Coba lahirnya kita bertauhid, Zulul Salata, Nawaqidul Islam dan lain-lain itu di situ. Begitu kerasnya mereka terhadap teroris. Ya mungkin saya, ya Pak Sofyan, Nasir Abbas, kalau kita nggak di sana, kita nggak bisa di sini, dipenggal kita. Setuju nggak teman? Dipendam dulu kan. Alhamdulillah ketangkapnya di Indonesia. Loh kok yang begini masih dituduh memproduksi ajaran radikalisme dan terorisme itu dari mana? Bahkan saya menggali-gali lagi tulisan Mustafa Rahmat, rujukan takfir yaitu saya Kutub, Muhammad Kutub, Abu Lala Al-Mududi, Abu Muhammad Al-Maqdisi, Abu Qatadah Al-Palestini. Saya jumpa beliau, Abu Qatadah Al-Palestini 2 kali. Pertama di Australia, di Malaysia, di rumah Ustaz Abu Bakar Basir, di rumah Ustaz Belasungka untuk pelajaran beliau dari Jordan yang ditangkap. Beliau memang murid Albani, ngakunya memang saya lihat baca bisa bagus. Mengajar saya juga dengan Ustaz Abu Bakar Basir, yang berdua. Lalu Abu Aiman Al-Jawahiri, Usamah bin Laden, Abdullah Al-Zindani, Dr. Umar Abdul Rahman, ya, Abdullah Azhar dan lain-lain. Ya, begitu. Ini yang tadi. Sedangkan Ustaz Syekh Salafi banyak, saya akan bacakan di sini. Terlalu banyak. Ya. Ini yang saya pun dulu sebelum terpapar JI, saya bacanya di Pegangsaan itu Ushul Thalatha, kita bertauhid, sifat sholatul Nabi dengan Bang Dedi. Kita panggilnya Bang Dedi Nasution Allah yang Baca itu.
Cuman karena masih muda, belasan tahun, tidak begitu paham. Akhirnya banyak terjemahan buku-buku yang tadi saya tutup, Islam di Persimpangan Jalan, ya, Humanisme dalam Islam, ya, Muhammad Kutub, diterjemahkan oleh Profesor Dr. Rashidi, Khilafah Islamiyah, terjemahan di Al-Mauludi, dan Fatihah dan lain-lain. Saya juga ke Malaysia, saya bawa buku segitu banyak, semua Ikhwanul Muslimin. Saya kaget kok sekarang referensi-referensi yang saya baca dulu justru saya tidak terpapar. Saya terpapar setelah baca buku ini. Dan ini ya nanti mungkin kalau ada kesempatan lain, karena apa? Buku yang dipakai waktu kita jadi Pak Nasir Abbas itu kan Jamaatul Islamiyah, ya kan? Ada 3 buku di sini, ada di situ. Ya, nanti saya karena tempatnya kecil nanti kita coba. Itu yang jadi referensi. Dan satu pun awal-awal barat termasuk, walaupun produksi Saudi, tapi bukan ulama Salafi. Ini yang jadi masalah. Tidak semua produksi Saudi, karena memang Saudi itu pernah kemasukan mantan Ikhwanul Muslimin. Saya juga pernah belajar bahasa Arab. Ya, saya waktu itu masih JI. Saya belajar bahasa Arab siapa saja. Guru saya lulusan Libya. Dia nyatakan bahwa Saudi itu kekurangan tenaga, sehingga mengambil ulama, guru-guru waktu buka Madinah, University, datanglah Muhammad Kutub dan lain-lain. Tapi mereka tidak ngajar akidah. Ya, tadi Ustaz Ali Musri juga menjelaskan karena beliau di Saudi berhak ngomong. Tapi saya dapat juga itu. Mereka yang mengajar bahasa Arab, metode belajar, ya lahirlah adalah metode-metode ilmiah dalam mengajar itu. Tapi kalau tidak dijaga, ya mungkin mereka tetap mengarang buku seperti Jahiliyah modern itu, Muhammad Kutub itu karangan. Saya baca itu yang saya terpapar. Ya, mereka juga punya tanzim itu. Jamaatul Muslim, JI memakai tanzim Syariatul Dakwah, ya, Syariatul Tanzim, itu Zahriyatul Dakwah, Syariatul Tanzim. Ada beberapa frase dipakai itu. Dan juga justru kalau yang disebutkan oleh Bapak tadi itu kita nggak pernah lihat buku-buku itu karena JI punya MTI namanya. Ya, materi-materi itu tersusun rapi, dibawa ke Australia oleh Ustaz Abdullah Sungkar. Sudah sekali Ustaz Abdullah Sungkar, Ustaz Abu Bakar Qasim mengunjungi saya ke Australia. Ini buktinya di sini. Ya, In the Shadow of Soul, ya, di bawah bayang-bayang pedang, dicatat ya oleh seorang penulis Barat, yaitu Sally Nebel. 11 kali ke rumah saya keliling dakwah, ya, safari dakwah istilahnya. Ini buku-buku itu tidak ada buku-buku Salafi. Mereka memang ada proses. Ajengan Mas Duki, kenalkan kita, itu sempat jumpa, Pak. Pak Nasir jumpa kan? Pak Nasir jumpa. Saya mau mendampingi beliau di Singapura waktu ingin rapat dengan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir bersama Ustaz Rahman dan pengawalnya Asep. Beliau setelah berjumpa sering dengan Ustaz, lalu pisah karena kefahaman ajengan Mas Duki, oleh yang sudah meninggal, itu tarekat. Tidak ada salah sama sekali. Tarekat ini ada di sini. Ya. Tarekat dan kesaksian saya pribadi, sholatnya beda. Saya sudah kenal sunnah sejak di Jakarta. Ya, saya pakai sifat salatun nabinya Albani. Bahkan saya memperkenalkan Syekh Abdul Sungkar satu kitab bagus Islam. Begitu. Ini tarekat dikritisi oleh Syekh Abdul Sungkar dan Abu Bakar Basir karena beliau memang persis. Abu Bakar Basir berbontor biasa Quran Sunnah. Nah ini infisal. Ya, mereka yang bisa itu artinya pecah. Ya, dengan Mas Duki itu pimpinan DI Sekretaris Kartosuwiryo yang di hutan, dia tertangkap. Dia nama putihnya ya, kecil orangnya, sama-sama saya. Saya sendiri di situ. Di Australia sama Sabraman, lalu Ibrahim.
Nah, kenapa salah satu penyebab intisal juga perpecahan ya yang dibawa Haji Mas Duki dan dibawa Mbak Sultan pecah setelah tidak ada kesepakatan. Karena apa? Tugas Abdullah Sultan ya rahimahullah sebagai ketua usaha luar negeri harus bikin embasi, kedutaan di luar negeri. Bayangkan, ini terlalu besar. Bayangkan, tanzim yang 7, tanzim Rasul saya dan lain-lain, Pak Abbas, Nasir Abbas lebih paham dan saya. Rasul saya, ya, Mas Khalis, disuruh bayat itu pada Abdullah Sultan. Bayangkan ini hayal, Abdullah Sultan kesambung. Ya ini negara hayalan. Ya. Nah, makanya mereka intisal, lalu proses-proses kemudian jadilah jadi gitu. Mohon ya nanti tolong diklarifikasi kalau terlalu naif kita melihat bahwa sumber terorisme dari segi dari Saudi, dari ulama-ulama Saudi, padahal mereka yang paling gigih dan sampai sekarang ini baru memenggal kepala teror 81 ya, yang sampai alhamdulillah bersyukur kita nggak ketangkap di Saudi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz kalau saya tadi ada Ustaz Ali, saya ulangi Ustaz mengapa? Apa ya? Mengapa? Karena saya merasa saya tidak layak di sini. Dan saya merasa yang Ustaz Ali sampaikan dan Ustaz Abdul Rahim sampaikan tidak sesuai dengan judul ini. Itu tidak sesuai. Ini apa judul ini? Bincang-bincang dengan mantan teroris tentang akar pemikiran teroris. Ini kan judulnya. Kalau misalnya, maka saya bilang, kenapa harus sebut nama sih? Kita bincang, sampaikan materinya tentang bahwa Syekh Wahab tidak begitu, Syekh Abdul Wahab begini, ya sampaikan aja yang ada. Kenapa mesti harus sebut nama Ustaz Sofyan? Maka saya bilang kalau ini debat, berarti saya bukan di sini. Kalau ini debat, judulnya bukan ini dong Pak. Judulnya adalah dia klarifikasi kepada Ustaz Sofyan tentang tuduhan kepada Salafi. Baru betul. Begitu. Barulah bicara langsung saya jadi peserta. Begitu. Tapi kalau bisa, saya bukan maksud membela Ustaz Sofyan ya Pak. Saya tidak. Nanti dia dengan ucapnya sendiri saya nggak tahu apa. Nanti saya. Begitu. Tapi menurut saya ini kan paham ya Pak ya. Saya sudah tinggalkan yang begini Pak, maksudnya yang tidak etis. Begitu. Kalau kita bicara diskusi, sampaikan materinya. Kalau perlu sindir-sindirlah, tapi tambah sebut namanya. Begitu. Nanti kalau pertanyaan Ustaz, tolong klarifikasi, Ustaz Sofyan ini ada pernyataan apa bagaimana? Begitu. Maaf saya bukan maksud ngajari. Ya, tapi saya sudah tinggalkan. Kenapa? Dulu saya begitu. Saya lebih kasar. Saya lebih keras. Ya. Maaf ya, ini memang saya agak emosi, tapi bukan emosi sebenarnya. Jangan mengira ini emosi. Ini rasa sayang saya. Ya. Iya betul. Oke, baik. Perlu diketahui. Ya. Bayangkan judul yang kayak gitu saja. Ya. Bapak kita ini udah bawa kitab siap-siap itu. Iya kan udah menyampaikan pemikiran. Ada tersirat, ada tersurat. Saya sudah langsung telepon. Ya kan Pak siap-siap. Kan akan pikiran Pak. Ya oke Pak. Yang penting ada pemikiran. Ya saya antum menyampaikan tentang pemikiran. Sofyan menyampaikan tentang pemikiran. Saya menyampaikan tentang pemikiran. Kalau ketika antum menyebut nama, itu debat jadinya. Apa sih? Baik saya sampaikan materi saya. Silakan. Dulu saya sudah menjelaskan tadi. Umur saya 14 tahun, saya melihat ayah saya. Ayah saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, tidak mengikuti mazhab. Umumnya di Indonesia itulah mazhab Syafi'i. Dan beliau tidak mengikuti mazhab. Apakah beliau membenci mazhab? Tidak membenci mazhab. Hanya beliau memilih tidak mengikuti mazhab. Tapi tidak mengikuti salah satu mazhab. Tapi menerima pendapat semua mazhab. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang diikuti oleh ayah saya itu
ijtima ulama dan ada gitu, ya qiyas dan semacam. Ya maaf, sudah lama saya nggak bicara soal itu, jadi ada lupa gitu. Bicara soal senjata biasanya kan, itu materi waktu umur saya 15-16 tahun dulu. Sehingga kemudian ketika ayah saya ditangkap gara-gara sholat Jumat di rumah. Kalau kita di sini ada masjid jamaah Muhammadiyah, ada masjid jamaah NU, ada masjid jamaah Salafi, kita bisa memilih. Indonesia tidak ada, di Singapura ada, ya ada masjid Muhammadiyah. Nah, jadi kemudian ayah saya waktu itu berkeyakinan bahwa sholat di belakang ya, yang bid'ah, imam yang bid'ah, maka itu tidak sah. Maka mereka, tapi bukan berarti tidak sah langsung batal seperti itu, ya memilih untuk sholat jemaah sendiri. Akhirnya sholatlah di ruko tempat kerja, sholatlah di rumah. Suatu ketika kemudian digerebek oleh kepolisian Malaysia dan juga Majelis Agama Islam Malaysia. Dan mereka disidangkan. Ya, saya ingin tanya pertanyaan besar saat itu saya masih SMP kelas 3. Pertanyaan besar saya adalah, mengapa orang mau sholat itu ditangkap? Apa salah dia berpaham apa tidak mau sholat di masjid tapi sholat di rumah? Yang penting dia sholat. Apa salah kalau dia tidak memilih salah satu mazhab? Ya, tapi yang penting dia percaya Al-Quran dan hadis. Dia ijtima ulama, qiyas dan lain-lain begitu. Ya, apa salahnya? Sehingga kemudian di pertengahan saya SMP kelas 3, saya bilang sama ayah saya, ayah, akhir tahun ini lulus tidak lulus, Nasir mau berhenti sekolah. Kenapa? Mau belajar agama. Orang banyak bilang belajar tentang Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i. Jangan-jangan mereka tidak paham tentang Syafi'i. Maka saya belajar. Itu sebabnya saya selesai SMP, saya belajar agama. Dan benar Pak, ya, bahwa saya dulu tidak pernah anti pemerintah. Walaupun saya ikut orang bilang Wahabi, saya ikut Muhammad bin Abdul Wahab, saya baca buku Salasa, saya baca buku kitab-kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, saya baca buku Nasruddin Albani, termasuk dari sifat sholat Nabi, kemudian tentang masalah jilbab, ya, itu juga ada waktu itu. Dan saya baca juga buku Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam. Di sini saya juga sudah melihat, umur saya 17 tahun, saya sudah melihat kenapa sih orang mencela hukum lain, mencela paham lain, mencela ini. Ya, di situ di buku Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam baru saya terbuka pikiran, oh ya, kita tidak boleh saling mencela. Ya, silakanlah yang berpaham mazhab, berpegang pada mazhab Syafi'i, silakan bermazhab Hanafi, silakan bermazhab ini, masih di masjid belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bisa membaca buku Arab, tetapi tidak bersertifikat, jadi tidak mungkin. Akhirnya ditawarkan keluar dari Afghanistan, saya ambil sebab saya mau keluar negeri. Bukan karena saya radikal atau ingin lawan pemerintah, tidak, tapi saya ingin keluar negeri. Nah, di sanalah baru saya mengerti. Nah, begini, kenapa saya terima? Mulai kenapa saya setuju? Karena dasarnya, ya, semua harus ada dalilnya. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi konsep dari harus ada dalil. Maka kemudian kita menolak ada pendapat ulama yang tidak sesuai dalil. Ya, karena kita tahu juga para ulama, pada imam mazhab itu mengatakan, kalau kalian menemukan ya pendapatku yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya silakan buat. Saya lupa bahasa Arabnya, ya sudah lama nggak disebut. Ya, hampir semua mazhab mengatakan seperti itu. Sehingga kemudian ya kita jelas sampai-sampai saya praktek. Ini saya praktek saya. Karena saya kalau sudah ada pengetahuannya, saya tidak menunggu, saya langsung betul begitu. Saya kemudian lihat orang sholat, saya menunggu dia sholat. Ketika dia takbiratul ihram kemudian dia baca usolli wa usolli, saya sudah tunggu. Ya, kenapa? Tunggu dikasih salam. Ketika dia selesai salam, saya langsung dekat di bang. Sholat apa tidak diterima? Langsung saya yakini sholat abang tidak diterima. Dia kaget, kok kenapa kamu bilang sholat abang tidak diterima? Karena abang pembinaan Nabi Muhammad tidak baca usolli. Kenapa abang baca usolli? Ya, bid'ah abang sholat tidak diterima. Dalilnya ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Langsung saya kasih dalil. Ini kan masih muda, umur 16 tahun. Ya kan? Siapa yang tidak barang siapa beramal yang tidak berdasar dari kami itu tertolak. Jangan kan tertolak, Bang.
jadi ahli calon neraka, ahli neraka. Kenapa? Ya, ada dalilnya Bang. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu adalah sesat dan setiap sesat itu masuk neraka. Gitu. Langsung dia bilang, "Kau tahu bukan?" Nah, saya kan anak muda langsung tahu. Itu namanya iman. Artinya, ya, saat masih umur saya muda, saya langsung tegur, semangat saya tinggi. Bagi saya kalau satu tetap salah, begitu. Tak ada dalilnya. Padahal kita tahu ini perbedaan, apa namanya, khilafiyah. Ya, orang mau bilang khilafiyah kan, yang lain punya ada perbedaan, begitu. Termasuk dalam masalah sholat belum subuh. Jadi yang selalu dipersoalkan semua khilafiyah. Ya, azan kembali waktu sholat Jumat, ya, sehingga kemudian kita langsung bilang, tapi tidak mengatakan tidak saja ahli bid'ah. Ya, ahli bid'ah harus sesat, ahli bid'ah, begitu. Ya, jadi disinilah ya, berangkat dari semua harus ada dalil, semua harus sesuai dengan Quran dan hadis, ya, tanpa melihat pendapat yang lain atas dasar itu, ya. Ketika diajak untuk mempersoalkan apakah pemerintah ini pemerintah Islam atau bukan, apakah pemerintah ini ya menjalankan syariat Islam atau bukan, ya, karena sudah terbiasa dengan hal tersebut, apalagi mungkin ya kesalahan waktu itu saya termasuk yang orang bilang itu tekstual, ya, maksud tekstual. Allah SWT berfirman, ya, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum kafirun. Orang siapa yang berhukum dengan hukum Allah berarti dia orang kafir. Begitu. Pertanyaannya, apakah Indonesia ini berhukum dengan hukum Allah? Tidak, berarti dia kafir. Bukan kata saya, tapi kata Al-Quran. Ya, sehingga kemudian atas dasar ya semuanya harus balik pada Al-Quran, semua harus ada dalilnya, harus ada hadisnya, tanpa mempedulikan pendapat orang lain, tanpa mempedulikan yang lain, sehingga membuat ya itu dulu. Nah, disinilah ya yang saya lihat, jika seseorang itu ya dengan sikap tersebut lalu dia tambah hati-hati, ya, maka dia bisa menyimpang. Saya tidak menuduh orang berpaham ini adalah teroris. Tapi tahukah kita apa itu definisi teroris? Tahukah kita apa definisi radikalisme? Ya, radikal dengan radikalisme itu berbeda. Saya setuju sama radikal, dan radikal itu tidak salah. Tapi saya tidak setuju dengan radikalisme. Bedanya apa? Ya, saya akan buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Radikal itulah mengkaji sampai ke akar-akarnya. Jadi silakan aja belajar dengan radikal, belajar bekerja juga radikal untuk keluarga, ya. Tetapi radikalisme itu dalam paham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, karena ini sering disebut dari siapa definisinya, ya, yaitu paham atau aliran yang menginginkan perubahan secara drastis sosial dan politik, ya, sosial dan politik, ya, dan kekerasan. Begitu, silakan nanti buka. Jadi jika ada paham atau kelompok yang kemudian menginginkan perubahan sosial dan politik sebuah negara ini, ya, secara drastis dan kekerasan, maka itu masuk ke golongan radikalisme. Kalau misalnya kita tidak merasa seperti itu, ya bukan radikalisme, hanya mungkin intoleran, ya, karena memaksakan kehendak. Bisa contoh intoleran, ya. Masalah khilafiyah juga ini, ya, sholat, ya, masalah rapatkan barisan, ya, sampai kadang-kadang itu dilebar-lebarkan begini supaya bertemu dua kaki, ya, sampai diinjak kadang itu. Ini diantaranya. Menurut saya itu juga berlebihan, ya, yang sehingga kemudian orang menjadi tidak nyaman. Ini saya ingat dulu, ini sambung ketika di Afghanistan, ya, waktu kami dalam kelas di Ustaz Abdul Azhar. Ustaz Abdul Azhar suatu ketika kemudian bertanya, ya, antum mazhab apa? Lalu kemudian salah satu dari kami menjawab, kami tidak bermazhab Ustaz. Ustaz Abdul Azhar bersuara, anta tidak bermazhab, saya ini bermazhab, mazhab saya Maliki. Ya, bagaimana antum bisa berjuang di Indonesia? Di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Ya. Jadi antum tidak akan berhasil kalau antum tidak bermazhab seperti masyarakat umumnya di Indonesia. Ya, katanya memang kami menghadapi kesulitan.
ya untuk berbaur bersama, diterima sama masyarakat kita, diterima sama masyarakat. Ini pengalaman saya waktu di Afghanistan. Di Afghanistan, ya kami diperintahkan sama pimpinan untuk melakukan ibadah tata cara sesuai dengan mazhab Hanafi seperti orang Afgan. Mau tidak mau, sami'na wa ata'na. Ya, dan apa namanya? Yang jelas itu ada mazhabnya, ada pendapat ulamanya. Ya bayangkan biasanya kita sholat angkat tangannya begini, Allahu Akbar, ya lalu kemudian harus taruh jempol ini di jari. Ya, jadi jempolnya harus jari gini, benar, Allahu Akbar, dan tangannya harus begini, begitu. Terus kemudian tidak ada angkat tangan lagi, langsung turun ke bawah, rukuk dan lain sebagainya. Ya, kemudian Al-Fatihah juga kita enggak menjaharkan aminnya. Jadi semua harus sesuai dengan mazhab Hanafi. Kenapa? Mensesuaikan keadaan sekitar. Akhirnya kami diterima masyarakat sekitar sana. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mensesuaikan keadaan di sini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, kebingungan dan lain-lain? Tapi ya silakan. Alhamdulillah kita di Indonesia. Ya, saya sepakat dengan Ustaz Abdul Rahim Ayub gitu. Indonesia memang negara yang berbeda dengan negara lain. Kalau di Malaysia, ya kita buka masjid atau bangun masjid yang tidak sesuai dengan pahamnya umumnya Malaysia di sana, itu tidak dibenarkan. Ya, khatib pun harus ada sertifikatnya. Kalau tidak dibenarkan. Begitu, semua diatur, agama diatur oleh pemerintah. Indonesia tidak diatur oleh pemerintah. Silakan anda mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau NU, Ahmadiyah kayak, ya mau Syiah, ya selama itu tidak meresahkan masyarakat, ya selama itu ya dipersilakan, itu tidak diatur. Itu enaknya di Indonesia. Nah, alhamdulillah, ya kan? Nah, selama bisa teman-teman kita semua ini tidak mengangkat senjata, melakukan perlawanan dengan pemerintah, aman, tidak akan dipidanakan. Tetapi ketika kemudian mulai mengikuti kelompok yang berencana untuk melakukan sesuatu makar kepada pemerintah, berarti itu akan bisa dipidana. Ya, namun artinya bahwa ya di sini jangan salah paham, pemerintah tidak mudah menyebut seseorang atau sekelompok sebagai kelompok radikalisme. Tetapi kalau misalnya kelompok itu sebagai intoleran, ya bisa saja. Tadi saya sedikit agak tersinggung dengan moderator mengatakan bahwa terorisme objeknya Islam. Tidak benar. Terorisme Indonesia, Islam bukan menjadi objek. Pemerintah tidak menjadikan umat Islam sebagai objek untuk ditangkap menjadi sasaran. Tidak benar. Hanya sayangnya, ya, yang melakukan aksi terorisme di Indonesia sejak bom gereja tahun 2000, itulah orang-orang yang saya kenal, ya, di antaranya adalah murid-murid saya, ya, lalu kemudian mereka melakukan aksi bom atas nama agama Islam. Bukan hanya mereka berniat atas nama agama Islam, mereka menulis buku. Imam Samudra menulis buku Aku Melawan Teroris. Ya, kemudian Imam Rozi juga menulis buku, Ustaz Mukhlas juga menulis buku, dan mereka menjelaskan tentang maksud dan tujuan mereka melakukan itu atas nama agama Islam menurut paham mereka. Itulah yang kemudian pemerintah melakukan banyak kegiatan untuk melakukan pencegahan jangan sampai umat Islam terpapar dengan paham tersebut, begitu. Jadi mungkin kita melihat seperti Islam semua yang disasarkan, tidak benar. Tapi dalam untuk mencegah. Dan ada juga orang-orang yang sengaja menyebarkan opini dengan mengatakan bahwa pemerintah menangkap aktivis Muslim, pemerintah menangkap aktivis masjid, pemerintah mengkriminalisasi ulama dan macam-macam lagi. Itulah upaya orang-orang yang ingin mendiskreditkan pemerintah. Pada kenyataannya, kalau memang pemerintah menangkap orang Islam dan juga para ulama, kenapa tidak semua ulama ditangkap? Ya, dan semuanya itu Indonesia adalah negara hukum dan semuanya itu dipidanakan, ditangkap sesuai dengan pasal yang berlaku dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan itulah dia yang kalau saya bicara soal masalah pemikiran dari hitam putih bicaranya, lalu kemudian punya keinginan untuk menegakkan negara, merubah sistem yang ada, lalu terpapar dengan Usama bin Laden yang mengajak untuk melakukan aksi bom, membunuh warga sipil di mana
mana saja terjadilah beberapa aksi-aksi di Indonesia. Ya, maka kita berharap dengan ini jangan sampai kita dan orang yang kita sayangi terlibat ya atau terpapar ya, dan barangkali ada etika kita ya yang kurang etis, mari kita perbaiki bersama. Ya, saya punya lembaga namanya Yayasan Forum Komunikasi Aktivis Akhlak Karimah Indonesia. Kami sengaja menamakan itu karena di situ para anggota kami adalah dari mantan napidah, ya mantan kombatan, ya mantan jaringan, ya ini adalah untuk mengoreksi kami, untuk kami, supaya setiap kali kita rapat, jangan lupa nama kita apa, akal kami, ya jaga bahasa, jaga lisan, jaga etika, jaga akhlak, ya gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak orang-orang yang dibantu oleh pemerintah, baik BNPB atau Densus, ya mengembalikan para napidah ini, orang yang terlibat dalam kasus terorisme kembali kepada masyarakat. Yang dulunya anti NKRI sekarang menjadi cinta NKRI. Ya, dan mereka kemudian ada lembaga-lembaganya masing-masing. Seperti di mana Bekasi ada namanya Yayasan Berbintang, di Sentul ada namanya Yayasan Hukum Wakaf. Ya, kemudian di Semarang ada namanya Persadani. Ya, dan banyak lagi. Hampir setiap kota, setiap provinsi, ya itu ada lembaga-lembaga dari para mantan napidah yang sudah bertobat, berubah, dan malah kemudian mereka berusaha untuk mengembalikan teman-teman mereka. Dan alhamdulillah baru-baru ini di Lampung ada 120 orang dari anggota JI yang keluar JI dan kembali kepada NKRI. Setelah mereka 120 orang ini tambah lagi temannya ada 30 orang peserta besar. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat aktif dalam melakukan pencegahan bukan pada masyarakat umumnya, tapi juga kepada orang-orang yang sudah terpapar. Karena ingin meluruskan pemikiran-pemikiran ini, marilah kita hargai, kita sayang negara yang kita cintai ini. Ya dulu, ya memang saya anti pemerintah. Sekarang saya tidak lagi, ya karena saya kemudian mempelajari bahwa ternyata ya menegakkan negara Islam atau hidup menurut negara Islam itu adalah pilihan. Ya secara syar'inya nanti silakan bagi yang ahli menjelaskan. Indonesia merdeka diputuskan oleh para founder kita dan itu para kiai dan para ulama saat itu memutuskan Indonesia tidak menjadi negara agama. Ya, tetapi kalau bisa negara lain memilih untuk menjadi negara Islam seperti contoh Brunei menyatakan bahwa mereka adalah negara Islam, ya menjalankan hukum Islam, disilakan. Malaysia juga mengaku sebagai negara Islam, tapi tidak menjalankan hukum Islam, disilakan saja begitu. Tapi Indonesia telah memutuskan pada saat merdeka, ya tidak menjadi negara agama demi menjaga persatuan dan kesatuan ya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini yang patut kita jaga, yang patut kita juga siapa saja yang ingin menodai, merusak ya negara kita tercinta. Terima kasih. Sedikit curiga ketika ditelepon oleh Ustadz Abdurrahim Ayub ya. Memang ini nggak sesuai dengan judul yang ada, tetapi saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah saya katakan gitu. Karena kami di sini saya bawa kawan-kawan ada 6 orang mantan narapidana terorisme Pak. Ada yang dihukum 15 tahun, ada yang dihukum 8 tahun, satu SPK sama saya, dan saya dihukum selama 10 tahun. Selama saya di penjara, buku-buku yang dijadikan referensi saya, nanti ini beda nih Pak, saya RJI Pak, mungkin oplosan Pak, ada Ikhwanul Muslimin. Tadi Ustaz Nasir juga menjelaskan di situ ada buku-buku semacam Kitabut Tauhid, Kasbus Subuhat. Tapi kalau antum baca buku-buku hanya Kasbus Subuhat sampai kepada Kitabut Tauhid, Anda nggak akan jadi teroris. Tapi kalau Anda baca syarah-syarahnya seperti karangan Hamdan Ibnu Atik, seorang mufti Najd setelah Muhammad bin Abdullah meninggal,
Itu nanti akan ditemukan paham-paham yang nanti tidak ada uzur jahil dalam perkara syirik akbar. Ya, nanti ada masalah takfir muayyan tanpa rincian, sehingga nanti timbul-timbul paham-paham nanti mudah mengkafirkan. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Ali Musri terkait dengan Ad-Durar Tsaniyah, Pak ya. Tadi yang dikutip Ad-Durar Tsaniyah. Saya dengar ada hadza buhtanun adzim, hadza buhtan. Ini ada tuduhan dusta. Saya akan mengutip beberapa, misalnya perkataan Syarif Hatim Al-Auni, dia termasuk ulama Lajnah Daimah. Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya ada yang namanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya sodimah, tabrakan di sana. Sifatnya ta'aruf. Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan, kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada gitu. Nanti ini saya bawa 3 kitab, semuanya kitab Ad-Durar Tsaniyah, Pak. Saya punya 16 jilid. Baca aja kalimatnya, bisa baca. Nanti kita bacakan. Ya. Jadi kalimat-kalimat yang memicu pemikiran-pemikiran, dan kami ya selama masuk penjara ini kita bisa saksikan ya, kita dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya, bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum. Saya mau tanya antum kawan-kawan saya mantan terorisme, antum baca bukunya Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Jujur. Umar. Siapa kawan-kawan saya di sini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya baca buku-buku semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan pembatal-pembatal keislaman. Gitu. Saya yakin ini sebetulnya takrif ulama terkait dengan Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam itu sah-sah saja. Tetapi di sini ada tahrif, ada semacam distorsi, ada semacam penyimpangan. Misalnya terkait dengan man lam yukafir, ini Nawaqidul Iman yang ketiga, misalnya man lam yukafir aw syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Oke lah, kalau kekafirannya yang diijmakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah, boleh kita sepakat gitu. Tetapi kalau kekafiran yang perkaranya masih debatable, terkait ubadul kubur, orang yang melakukan istighotsah, melakukan yang namanya tawasul atau tabaruk kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diikhtilafi oleh para ulama, tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik. Dan saya khawatir, Pak, nanti apa yang terjadi di Sinai ya, di Masjid Raudah 2017, bagaimana orang-orang JAD, orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan wallahi hadhil ghazwatul mubarakah, demi Allah ini adalah peperangan barokah, kata mereka ya, sambil mereka habis membantai jamaah masjid yang ada di situ, lalu dibom 300 salah satu mi'ah wa khamsin ya, qatlun min ubadul kubur wa syahawatu murtad, terbunuh 350 orang dari orang-orang penyembah kuburan. Istilah-istilah kayak gini dapat dari mana? Banyak di Durar Tsaniyah. Istilah ubadul kubur, maksudnya apa? Ubadul kubur tersebut orang yang melakukan istighosa, tabaruk, tawasul dan sebagainya, yang dianggap ini adalah kesyirikan. Dan itu jelas, Pak, terlihat, Pak, gitu. Dan itu dibantai, Pak, dibom dan sebagainya. Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya bisa jadi mereka salah membaca. Masalahnya akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita, mantan-mantan para teroris ini ya, bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin perkara-perkara maklum minatin, perkara-perkara yang sifatnya muhkamat, mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama gitu, tetapi terkait dengan masalah-masalah kontemporer hari ini, misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesyirikan ya, kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara itu maka jatuh pada kekafiran. Ini akwalnya sama, Pak, diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Lah, terus dari mana kok bisa seperti itu mereka salah dalam membaca gitu. Inilah yang kemudian menurut saya 3.000 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 sejak 2020, dari bom Natal sampai hari ini 2022, itu kebanyakan jargonnya adalah orang yang ingin kembali memperjuangkan Quran dan As-Sunnah. Mereka orang-orang yang ingin memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah.
Secara ini saya setuju, kembali kepada Quran Sunnah kita wajib, karena itu memang merupakan pusaka atau ini merupakan janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadi abadal kitaballah wa sunnatur rasul. Ya, kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya banyak kawan-kawan yang baru ikut pesantren, ikut daurah pesantren kilat, ya, lalu keluar dari pesantren, ya, katanya belajar sejam 2 jam, dia sudah tahu mana bid'ah, dia sudah tahu mana syirik, dia sudah tahu mana tauhid, lalu kemudian dia mulai menyalah-nyalahkan amalan-amalan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita. Ini yang kami lakukan. Kami nggak ujuk-ujuk Pak melakukan bom, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, sebelum punya paham-paham yang namanya paham intoleransi dulu. Tidak menghormati daripada kebiasaan masyarakat kita yang sudah beratus-ratus tahun. Dan bahkan kita pertama, ya, mengharamkan dulu yang namanya musik. Musik kita haram. Ya, bahkan kita mengatakan bahwa Indonesia itu haram, itu lagu-lagu togut dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Sehingga kita nggak pernah diajarkan Pak dalam tarbiyah kita, dalam madrasah kita, ketika kita dihadapkan kepada ilmu fikih, dia mengatakan aqwalu fihi, di dalam terdapat beberapa pendapat yang mengatakan haram, kedua pendapat yang mengatakan makruh, pendapat yang mengatakan boleh, adzunnu kadza, saya menyangkanya, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau ara'yu kadza, yang saya anggap ini adalah ini, ya. Lalu dikatakan wallahu a'lam. Ini kalau ulama beneran mengajarkan begitu Pak. Tapi kita nggak diajarkan untuk bagaimana menghormati pendapat orang lain. Madrasah-madrasah kita cenderung memberikan yang namanya brainwashing, ya, menafikan dalil-dalil yang lain, terpaku pada satu dalil, menaikkan bendera wala wal barok kepada mukhalifnya. Apa seperti ini tarbiyah-tarbiyah kita? Ini jiwa-jiwa intoleransi inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang akhirnya mudah mengobrol takdi, ya, bid'ahin amalan orang lain, ya, mengobrolkan yang namanya tafsik sampai level yang tertinggi nanti Pak, masuk kepada paham-paham takfiri. Dari mana itu kita dapatkan? Semua satu dari sumber yang sama. Dan dia berani berdusta atas nama Allah, padahal Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Allah tidak mengatakan halal haram dalam banyak perkara-perkara yang banyak dibangun ijtihad. Karena apa? Gitu. Maka sampai ada ulama seperti Syekh Atiyatullah pernah mengatakan, ya, yang bagi qati'u qama ilal wusulil yakin fi kulli mas'alah. Ya kan? Hendaknya, ya, kita memutuskan sampai pada taraf yakin, ya, di dalam dalam banyak masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah fikih, dalam perkara-perkara yang sifatnya nuzul, itu adalah mabdiyun ala ghalabatul dzon. Itu banyak dibangun oleh pendapat mana yang terkuat. Anda nggak boleh klaim itu pendapat-pendapat yang sifatnya banyak dibangun ijtihad bahwa ini dari Allah dan Rasulnya. Dan berapa banyak ikhwah-ikhwah, ya, ketika itu selalu ini dari Allah, ini dari Rasulnya, seakan-akan dia merupakan wakil dari Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia wakil dari Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Dan ini banyak Pak, ya. Saya khawatir bahwa kawan-kawan yang kemudian udah kita nggak usah bermadzhab, ya. Bahkan kita sempat dengar bagaimana beberapa ustadz yang kemarin sudah almarhum, ketika di Libya, dia ketika mendapatkan pelajaran Bulughul Maram, ya, dia keluar. Kenapa? Karena akidah daripada orang-orang yang mengarang Bulughul Maram semacam Ibnu Hajar Asqalani itu akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Dalam banyak kitab-kitab Najd Pak. Maka kalau bicara Najd jangan cuma Muhammad bin Abdul Wahhab Pak. Namanya nanti kita bisa baca misalnya kayak kitab-kitab misalnya kayak Sabilun Najah wal Fikah, ya, karangan oleh Hamdan Ibnu Atiq, seorang mufti Najd. Nanti dia mengatakan bahwa dia harus izharuddin. Ada materi yang namanya izharuddin. Mereka harus menampakkan keislaman mereka. Mereka harus berani yakfur bitagut di negara-negara yang dianggap kufur. Dulu Pak, negeri yang di luar daripada Najd, wilayah Diriyah itu dianggap kufur Pak. Mekah, Madinah itu dikafirkan semua oleh mereka. Belajar di luar daripada Najd itu juga dikafirkan. Dan itu banyak dalam di kitab-kitab semacam Ad-Durar As-Saniyah. Gitu. Mereka mengatakan ma waqa'am fil Makkah wa Madinah sabiqan Mesir wa Syam min anwa'i syirik. Di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah.
Gitu. Bahwa negeri saat ini yang ada di Mekah, Madinah, dan sebelumnya ada Mesir dan Syam, itu adalah syirik, yang mereka boleh ditumpahkan dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian oleh ikhwan-ikhwan kita di kalangan, maaf ya, salafi jihadis, kami ini salafi jihadis dulunya, itu mengutip akal-akal perkataan tersebut, ya, tanpa melihat kondisi mereka dalam keadaan lemah atau tidak, karena memang mereka dituntut untuk izharuddin, menampakkan, ya, karena apa? Harus yakfur bitauhid, seorang muwahhid itu kufur kepada tauhid, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baru mereka dianggap berpegang kepada din ini ketika mereka kufur kepada tauhid. Akhirnya Pak, banyak, ya, di era JI mungkin orang berjihad masih dikatakan jihad ini adalah fardu ain hari ini. Tapi beda Pak dengan JAD Pak. Ini ada Ustadz Umar, beliau merupakan tangan kanan daripada Aman Abdurrahman. Ya, beliau dipersiapkan oleh Aman Abdurrahman. Ya, apa yang dia baca? Ya, Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Ad-Durrar Atsaniyah. Maka kata Syarif Hatim Al-Auni pernah mengatakan, ingkaru alaqatul at-takfir Ad-Durrar Atsaniyah khiyanatin lil ummah wal waton. Mengingkari adanya korelasi antara pemahaman takfir dengan kitab Ad-Durrar Atsaniyah, khiyanatan lil ummah wal waton, maka berarti dia telah mengkhianati negara dan umat dan negara, karena menganggap bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab itu steril dari kesalahan. Maka selama itu pemuda tidak ada yang bisa menjamin antum-antum ini di sini, ya, kemudian membaca kitab-kitab semacam kitab yang saya bawa ini. Ada, untungnya saya bersyukur ada Ustaz Ali Musri, ada Ustaz mungkin belum melarang membaca kitab-kitab semacam ini Pak. Karena membaca kitab-kitab ini tanpa ilmu alat yang baik, ya, tidak mengenal tentang usul fikih, ya, tidak tahu mana am, mana khas, mana muqayyad, mana mutlak, ya, ada nasah mansuh dan sebagainya. Kita jangan coba-coba Pak menafsirkan Pak apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Pak. Karena kata Sufyan bin Uyainah dan juga semacam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan, al-hadits mudillatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih Pak. Artinya apa? Jangan coba-coba Anda belum pernah belajar usul fikih, belum tamat namanya warokot misalnya, atau sarahnya sampai jam'ul jawami dan sebagainya, lalu Anda berfatwa ini boleh, ini tidak boleh, sementara Anda tidak tahu mana nasah mansuh, mana amanah khas, mana mutlak, mana muqayyad. Lalu kita kemudian berfatwa begitu saja. Sudah bisa 1 jam belajar, kita tahu ini bid'ah. Akhirnya Pak, ini akan terus Pak. Ya, saya khawatir akan terus terjadi gejolak di tengah masyarakat. Kalau kita selalu dakwah berbenturan dengan masyarakat, sampai kapan? Umat ini akan terus gontok-gontokan. Kenapa? Karena menganggap bahwa perkara-perkara yang sifatnya furu'iyat diklaim sebagai perkara-perkara usul. Bagaimana antum lihat di dalam kitab-kitab mereka banyak mengklaim bahwa ini ada perkara ijma. Ijma kapan? Ulama kapan yang berijma? Terkait yang namanya ubadul kubur, yang terkait istighosah, tabarukan, itu adalah kemudian adalah syirik, itu adalah kekafiran. Makanya kemudian wajar Pak kalau kemudian ada 250 kitab, bahkan sampai 300 yang saya hitung, itu terus ulama yang merot kelompok-kelompok Muhammad bin Abdul Wahab atau yang disebut sebagai Wahabi. Ya, antum jangan tersinggung kalau saya bilang Wahabi Pak, karena saya bin Bas juga mengatakan ini lakop yang merupakan syarifun wa azimun, ya, lakop yang baik ini menisbatkan kepada dakwah tauhid Pak. Tetapi jangan salah juga bagaimana ulama-ulama mengerot, ya, banyak pendapat-pendapat daripada dakwah Najat ini, ya, terkait, ya Pak. Makanya kemudian, ya, yang dikritik oleh seperti ulama-ulama seperti Abu Hasan Al-Qatani pernah mengatakan annan najadin lam yuqatilu kufaron asliyin abadan, bahwa sesungguhnya gerakan Najd itu tidak pernah berperang dengan kafir asli, bahwa tuduhan musyrik, murtad, kafir itu ditujukan kepada siapa kalau bukan kepada orang-orang Asy'ariyah yang dianggap sebagai orang-orang mu'attilun, yang mentatilkan daripada sifat-sifat Allah. Maka di dalam banyak kitab-kitab Najd mengatakan tidak ada uzur takwil dalam perkara-perkara pokok tauhid. Maka kita temukan ada buku yang namanya Takfirul Asy'ariyah, pengkafiran terhadap Asy'ariyah. Ini Pak, mayoritas Pak kaum muslimin Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita anggap bahwa mereka itu adalah mu'attilun, orang-orang yang mentaktilkan, meng-offkan daripada
dan kita terjebak kepada makna-makna zahir, saya khawatir kita perang terus, Pak. Makanya kemudian kita harus menerapkan apa yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, khatibun nas alla qadri bi uqulihim. Ya, hendaklah bergaul dengan manusia, berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka, Pak. Kita nggak boleh, Pak, banyak menyelisihi dikit-dikit obral tabdi di tengah-tengah masyarakat kita, mengatakan, menuduh bahwa orang-orang Asy'ariyah, ahlul kalam ini adalah sesat, mereka bisa jatuh pada kekafiran karena menafikan. Ini diceritakan, Pak, dalam Tarbiyah Jihadah Syekh Abdul Azam, ternyata memboikot kitab-kitab daripada Syekh Imam Nawawi dan sebagainya. Itu ada, Pak. Ya, di luar negeri, di Arab itu ada pembakaran kitab-kitab Fathul Bari, kitab-kitab Imam Nawawi, karena terindikasi bahwa pengarangnya adalah akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Jadi saya baca sempat mukaddimah daripada Syekh Utsaimin. Ya, kalaulah saja Imam Nawawi punya jasa ya kepada umat Islam, ya tentu dia akan jatuh pada kekafiran. Dikarenakan apa? Karena dia termasuk orang-orang yang mentaktilkan daripada sifat-sifat Allah. Ini yang kita khawatirkan, Pak. Kita berharap kaum muslimin ya hendaknya lebih menghormati, ya sebagaimana nasihat daripada Imam Az-Zahabi pernah mengatakan, yang bagi lil muslim yasta'idzu minal fitan. Hendaklah seorang muslim menghindari daripada fitnah, la yazghabu bil madzahil gharib, tidak menyibukkan kepada perkara-perkara yang asing di dalam sebuah mazhab, wala fil usuli wala fil furu'. Tidak saja dalam masalah usul dan masalah furu'. Dan aku tidak melihat orang-orang yang melakukan demikian dia tidak mendapatkan kebaikan, justru dia mendapatkan keburukan. Ya, yang kemudian membuat dua orang-orang soleh, ya, membuat hamba-hamba Allah saling al-adawah wal baghdha, saling membenci, saling bermusuhan. Ya, hendaknya kita hati-hati dalam mengeluarkan beberapa statement-statement di kalangan kaum muslimin. Ya, mungkin ini, Pak, yang bisa saya inikan, yang saya sampaikan, saya terserah nanti. Ya, tetapi yang jelas Ustaz Ali Musri bisa membaca kitab yang saya bawa ini, ya terkait bagaimana mereka Su'ud bin Abdul Aziz, ya itu penguasa ketiga keamiran setelah Abdul Aziz bapaknya, lalu bapaknya nama Muhammad bin Su'ud, ya itu kemudian bagaimana mereka mengatakan bahwa Mekah, Madinah dan sebagainya itu adalah min anwa'i syirik, ya boleh ditumpahkan darahnya dan sebagainya. Walau alam, kita tidak bisa melihat hanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab kalau kita bicara a'immatun najdiyah, tapi kita juga harus melihat para ulama-ulama sampai berdirinya negara Saudi, dan sampai kemudian mereka bergabung dengan Inggris untuk memerangi Turki dan menjatuhkan Turki Utsmaniyah. Demikian.